Udah kan ya? Udah Kak. Makasih Kak. Oke. Ya, langsung settlement ya. 22 orang ya. Oh, keren. Oke, jadi soalnya itu tentukan penurunan tanah akibat konsolidasi. Asumsi normally consolidation. Oke. Ini cuma soal doang ya, asumsi normally consolidation. Kalau misalnya kalian kan udah ngerti kan antara OC, NC, nanti kalian buka lagi aja di Beraja ya. Kalau dijelasin OC, NC, OC itu nggak akan cukup sampai maghrib. Jadi kita langsung ke proses settlement konsolidasi di sini ya, di grup file. Jadi dicari settlement konsolidasinya. Nah, ini gambar grup filenya. Ini file cap-nya. Ini file cap ya. Ini tiangnya. Ini tiangnya. Nah, tampak atasnya itu kayak gini. Tampak atas file cap-nya itu. Jadi ada 4 tiang. Ada 4 tiang. Nah, oke. Bebannya itu 1000 kilonewton. Berarti sekitar 100 ton ya bebannya. Nah, kasus ini cuman pakai beban aksial doang. Dia nggak dimasukin beban momen. Belum dimasukin beban momen. Untuk kasus beban momen, nanti kalian pelajari slide-nya Pak Masyur yang paku keling ya, kata. Paku keling. Itu mungkin biasanya harusnya ada beban momen. Cuman di sini nggak dibahas beban momen. Nanti kalian convert beban momen itu menjadi beban terpusat untuk masing-masing tiang. Nanti ada yang positif, ada yang negatif, ada yang menambahkan, ada yang mengurangi. Nanti gitu. Nanti kalian dapat settlement untuk masing-masing tiang. Ngerti kan? Nanti kalian pelajari yang Pak Masyur, slide Pak Masyur nggak akan cukup kalau pakai yang momen di sini terlalu panjang. Jadi fokusnya di beban aksial doang. Beban aksialnya 1000 kilonewton, oke? Sekarang lapisannya sederhana aja, ada 2 lapisan. Lapisan sand sama lapisan clay. Untuk yang lapisan sandnya tebelnya 6 meter. Lapisan sandnya 6 meter. Terus lapisan clay-nya 4 meter. Jadi ketebalannya 10 meter. Panjang tiangnya 9 meter. Nah, ini muka airnya di 3 meter. Muka airnya di 3 meter. Terus gamma moist sama gamma sat. Yang ini gamma sat. Kenapa nggak perlu gamma moist di sini? Karena dia udah di bawah muka air semua. Kalau di sini ada yang di atas muka air, yang di sini ada yang bawah muka air. Jadi perlu gamma moist sama perlu gamma sat. Terus di sini perlu CC sama CS juga, terus perlu E0 juga untuk yang clay yang di sini. Jadi dengan CC, CS, E0 kalian bisa dapat settlement. Oke. Slide selanjutnya. Nah, stress distribution. Nah, ini kan tampak atas file cap-nya ya. Tampak atas file cap-nya. Sekarang kan stress distribution-nya kayak gini kan ya. Jadi kalian harus tahu berapa gaya. Jadi bentar, enaknya kayak gimana? Enaknya kayak gini. Konsolidasi terjadi di L 2/3. Jadi ini 2/3 L, ini NL, ini 2/3 L sampai sini. Nah, dia tidak terjadi konsolidasi di sini. Terjadi konsolidasinya di bawah 2/3 L tiang. Ngerti? Oh, enggak. Oke, ngerti? Jadi di bawah 2/3 L dia baru terkonsolidasi. Jadi walaupun di sini ada clay, di sini di lapisan di area 0 sampai 2/3 L ini ada clay, dia tidak akan terkonsolidasi karena stress distribution-nya mulai di bawah 2/3 L tiangnya. Oke. Sekarang kita harus proyeksiin luas dari atas, diproyeksiin ke bawahnya.
Nah, gimana caranya? Nah, ini udah ada 1:4. Jadi, untuk yang 0 sampai 2/3 L, perbandingan stress distribution-nya 1:4. Jadi, langsung ke soal. Nah, permukaan distribution yang atasnya itu bukan luas file cap, bukan luasan file cap, melainkan luasan dari perimeter si tiangnya ini. Jadi bukan 2,4, bukan 3,6, tapi 3/2. Oke. Nah, kita lihat atop. Atop ya. Atop, amid, abot. Untuk di clay. Maksudnya apa? Atop, amid, abot, yaitu. Jadi luasan proyeksi bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, kita lihat yang sebelumnya. Nah, ini kan lapisan clay yang terkonsolidasi. Di lapisan clay yang terkonsolidasi ini, kita perlu tahu berapa delta sigma penambahan tegangan yang terjadi di keseluruhan tanah ini. Nah, caranya pakai yang 141 itu. Pakai yang rumus apa gitu, Fourier atau apa itu lupa. Nah, yang paling atas ini 1 kali luasan dibagi 6. Yang di middle ini 4 dikali luasan dibagi 6. Yang ini 1 dikali luasan dibagi 6. Jadi jumlahnya 1 juga. Oke. Jadi ini yang top di sini. Top di bagian clay paling atas. Yang middle ini di bagian clay tengah. Yang bottom ini bagian clay paling bawah. Nah, kita lihat atop clay. Ya, atop clay berarti di yang paling atas. Berarti di sini ya anggapannya. Di paling atas. Nah, 3 meter tuh yang paling atas kan, lebar paling atas. Terus 2 meter tuh yang ke dalamnya, yang paling atas. Perimeter si filenya. Ditambah 2 kali 1/4. Karena 1:4 dikali 6 meter. 6 meter tuh 6 meter itu panjang 2/3 L-nya. 6 meter. Nah, kenapa dikali 2? Karena ada yang kiri, ada yang kanan. Terus yang middle kan udah dapet nih penambahannya 3 ditambah 2 dikali 1/4 kali 6, dia dapatnya 6. 2 ditambah 2 dikali 1/4 kali 6 tambahnya 5, berarti 30 meter persegi. Nah, untuk middle dia langsung aja dari kan udah dapet tuh atopnya yang 6 meter sama 5 meter dimasukin ke sini, terus ditambah. Nah, untuk distribusi yang bawahnya itu bukan 1:4 lagi, tapi 1:2. 1:2. Nah, ketika di bawahnya 1:2 ya jadi pembaginya jadi 2. 6 ditambah 2 dikali 1/2 kali 2. 5 ditambah 2 dikali 1/2 kali 2. Dapatlah 8 kali 7. 56. Nah, didapat yang abot juga sama abatem juga karena dia di bawah dari 2/3. Jadi ini kan 1/4, 2/3, yang di bawahnya itu 1:2. 1:2. Kak, mau nanya, Kak. Yuk. Kalau misalkan ada, ini kan berarti perhitungan settlement buat setiap clay kan, Kak? Iya. Nah, kalau misalkan clay-nya itu masih nggak di atas 2/3-nya, berarti nggak dihitung ya, Kak? Tadi di sini kan ada clay misalnya ya. Misal. Berarti clay, itu nggak dihitung. Ya, di sini yang ini nggak dihitung. Yang ini nggak dihitung. Berarti kita benar-benar memperhitungkan clay yang di Yang bawah, di bawah. 2/3 L doang. Betul. Oke, kasih, Kak. Gimana cara maaf, Pak. Yuk. Yang topnya itu ketika di clay-nya atau ketika 2/3 D-nya itu? Yang topnya itu yang pas di 2/3-nya. Kebetulan ini soalnya dipepet-pepetin, jadi biar gampang aja sebenarnya. Tapi harus di 2/3-nya. Nah, tapi kan kalau misalnya di 2/3-nya di sen, berarti kan sennya nggak masuk kan? Ngerti nggak?
Kalau elastik ada nggak aja? Elastik ya semuanya juga ada, semuanya ada juga elastik, cuman yang elastik itu ada lagi rumusnya. Berarti tetap, maksudnya dihitung tegangannya dari yang 2/3 itu kan? Iya, pakai yang 2/3 itu. Oke? Ngerti nggak? Kita lanjut dulu aja ya. Jadi kan kita udah dapet nih A top, A mid, sama A bottom-nya 30, 56, sama 90. Proyeksinya. Nah, P top itu adalah tekanan untuk proyeksi bagian atas setelah 2/3 L. Nah, didapat nih 1000 kan tadi Q-nya 1000 kan ya. Beban aksialnya 1000 dibagi luasannya 30 meter persegi, dapat dah 33,3 kN per meter persegi. Terus PMID-nya 1000 dibagi 56. PMID-nya didapat dah 17,85 kN per meter persegi. Terus P-top-nya 1000 dibagi 90 meter persegi 11,1. P-average-nya ini rumus siapa? P bottom kali aja. Iya, sorry ini bottom harusnya P-bottom. A-nya bottom. Ini harusnya A bottom juga. Ini sorry belum diganti, habis kopas belum diganti. Nah, 1/6 dikali 33,3 ditambah 4/6 dikali 17,86 ditambah 1/6 dikali 11,1. Didapat dah P average-nya 19,3. Nah, ini tegangan ini adalah tegangan dari P aksial yang di atas yang mewakili penambahan tegangan di tanah clay yang ini. Jadi, dari 1000 kN ini, yang dirasakan oleh clay-nya ini cuman 19,3. Kenapa? Karena distribusi tegangan dari sini ke sini, terus dari sini ke sini. Akhirnya, dari 1000 kN ini, yang didapat tegangannya 19,3 kN per meter persegi. Ini tegangan ya, bukan gaya. Jadi udah dibagi dengan luasan. Oke? Sekarang lanjut ke consolidation settlement-nya. Nah, ini kan sigma 0 aksen ditambah sigma aksen kali H. Ini kan rumus sigma 0. Jadi kan rumus si SC-nya itu, rumus settlement consolidation untuk normally consolidated itu CCH dibagi 1 plus N0 log sigma 0 aksen ditambah delta sigma 0 aksen. Nah, kita pengen tahu sigma 0 aksen ini kan. Sebelumnya kan udah dibahas juga yang pas asistensi kemarin, yang pas UTS. Jadi sigma 0 aksen itu kita coba balik ke gambar ini. Jadi sigma 0 aksennya itu berada di tengah-tengah lapisan clay. Di tengah-tengah lapisan clay. Oke. Berarti sigma 0 aksen itu penjumlahan dari atas sini sampai ke tengah-tengah lapisan clay. Kalau dari sini kita bisa langsung hitung. 3 dikali 17 karena gamma moist di atas muka air ditambah ini kan 6 meter dikurangi 3 berarti 3 meter dikali 19. Nah, ingat 19 ini satu retit kan? Harus dikurangin dengan gamma water. Gamma waternya 9,81. Terus clay ini tengah-tengah. Berarti ketebalannya berapa? 2 meter doang. Jadi 17 dikurangi 9,81 dikali 2 meter. Kita lihat perhitungannya. Nah, 17 dikali 3 tambah 19,981 dikali 3, 17 min 9,81 kali 2. Ini yang sand di atas muka air, ini sand di bawah muka air, ini clay di bawah muka air tapi di tengah-tengah lapisan clay-nya. Didapatlah sigma 0 aksennya 92,95 kN per meter persegi. CC sudah tahu di soal ketebalan. Nah, ingat ketebalannya itu bukan setengahnya tapi ketebalannya itu full 4 meter. Bukan HDR juga ya itu? Bukan HDR. Jadi hanya itu bukan HDR. Jadi ketebalan lapisan tanah clay. Jadi kalian ingat untuk ngitung sigma 0, kalian tinjau di tengah-tengah lapisan clay. Sementara untuk H-nya itu, untuk di rumus settlement H-nya itu, dia ketebalannya 4 meter. Oke.
Jadi C-nya udah ada, 1 plus N0-nya udah ada, H-nya itu 4 meter, ingat 4 meter, logaritmanya, log sigma 0 aksen, sigma 0 aksennya itu 92, ditambah delta sigma. Delta sigmanya itu yang ini, yang P average ini. Pressure average untuk mewakili tanah clay tersebut. Nah, 19,3 per 92,95. Didapatlah 0,067 meter settlement-nya. Atau 6,703 cm. Oke. Ada yang mau tanyain? Ada yang masih bingung? Untuk settlement, soalnya untuk yang UTS kemarin, gimana Gat yang settlement? Banyak banget yang masih kurang ini konsepnya kayaknya ya. Itu paling masalah penambahan tegangan itu sebenarnya dari beban yang ada di atasnya ya, bukan dari Q ultimate. Begitu juga yang perhitungan elastik, kan ada yang Q0 tuh. Nah, Q0 tuh bukan dari overburden, tapi dari bebannya tetap ya. Dan itu juga KPA satuannya, diingat-ingat itu. Masih banyak yang miss ya di situ gitu. Nah, paling di yang konsep si ini baca-baca lagi aja gitu. Juga kan biasanya ada tambahan informasi PC tuh. Juga itu nanti kalian juga perlu lihat dia masuknya OCNC atau OC doang atau OC doang. Gitu. Paling gitu mungkin aja. OC doang sih, nggak mungkin OC doang. Oh, boleh lihat slide yang selanjutnya ini. Oke, ini. Jadi kalau misalnya topnya dia nggak pas di clay, perhitungannya tetap sama ya Kak? P top, P mid, P bottomnya tetap sama kayak gitu. Tetap pas sama di kayak clay gini. ya itu ya. Misalnya kayak gini ya, coba. Soalnya kayak gini misalnya. Misalnya clay-nya di sini ya. Iya. Ini clay-nya di sini, terus sand-nya sampai sini kan. Misalnya kayak gitu kan. Ini sand sampai sini, ini sand misalnya. Ini clay. Nah, atopnya itu kalian harus nambahin. Jadi ini kan 1/4. Ini 1/4 kan. Nah, di sini harus ditambahin juga 1/2. Ya. 2/1. Nah, luas proyeksinya itu yang ini. Dari sini sampai sini. Ini kan kayak gini nih. Nah, luas proyeksinya dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Ngerti? Nah, itu jadi untuk atop. Diinget-inget. Jadi diinget-inget. Maksudnya masih kebayang tuh banyak yang antara kan itu kan satuannya kilonewton ya. Nah, itu yang dipakai itu tegangannya gitu. Makanya kan ini sebenarnya yang 1/4 dan 1/2 itu yang kemarin tuh rumus yang Buzines gitu-gitu. Tapi ini disederhanakin pakai yang 1/2 dan 1/4 gitu. Dan itu dimulainya itu si bebannya itu dari yang 2/3 L-nya itu istilahnya gitu sih, yang tadinya di atas terus dipindah ke bawah gitu. Gitu aja sih gue nambahinnya. Diingat-ingat lagi konsepnya. Oke, ngerti nggak? Pokoknya yang 1/4 sama 2/1 itu udah fix berhenti di 2/3 L 1/4, terus dilanjut 2/1 setelahnya. Dari 2/3 L itu. Oke. Sama diinget-inget juga kalau clay yang nggak saturated, dia nggak kondasi loh ya. Nah itu kemarin juga ada yang beberapa kejebak juga itu. Jadi kehitung juga dia lapisan yang nggak saturasi. Lihat hati-hati juga itu di situ. Terus satu lagi mau nekenin. Jadi untuk delta sigma tadi, dia benar-benar pure dari sini, dari 1000 kilonewton ini. Nggak ada dari sigma, dari overburden nggak ada. Nggak ada dari overburden. Benar-benar pure dari penambahan tegangan. Bisa dari aksial, bisa juga dari momen. Nah, ini ada momen. Oke. Udah azan, gimana? Udah ngerti? Jadi kalau ada momen ini ditambahin.
si Q-nya tuh ditambah dengan aksial dari momen. Nanti momennya itu jadiin aksial dulu. Si momen ini dijadiin aksial dulu. Momen dijadiin aksial. Nanti aksial ini ditambah dengan Q. Nah, dapat gabungan beban aksial, momen, dan Q. Oke. Udah? Ada yang mau tanya lagi? Udah azan soalnya. Ikan aja terakhir, Kak. Ya. Kalau tegangan overburden efektif itu berarti kita ngambil tegangan yang ada di tengah lapisan kan berarti ya? Bukan di satu lapisan enggak? Iya. Tengah lapisan. Di tengah lapisan. Jadi tengah lapisan itu intinya dia secara distribusi tegangan itu yang paling mewakili dari lapisan tersebut gitu. Oke. Ya, tapi maksudnya Rata-rata lah. sigma 0 aksen itu yang di clay, ya di tengah-tengah clay ini, tapi dijumlah dari atas ya. Dijumlah dari atas full. Benar. Yang sen ini tetap satu, kan setengah. Yang sen ini tetap satu. Jadi dari atas ini sampai tengah-tengah ini. Ke bawah, tengah-tengah. Dan tengah-tengahnya tengah-tengah yang saturasi Dari loh ya. atas sini sampai tengah-tengah sini. Ini harus Tengah-tengah dihitung yang semua. tengah-tengah saturasi itu juga. Misalnya water table-nya nggak pas di atas clay. Misalnya di sini GWL-nya nih. Nah, tengah-tengahnya harus benar-benar tengah-tengah dari yang saturasi aja. Nah, tengah-tengahnya di sini berarti. Nah, gitu. Nah, ini setengah L. Oke. Ini L. Ngerti? Ngerti semua? Oke. Sip ya. Nanti yang rumus, yang perhitungan tadi, yang perhitungan dicoba diskusiin dulu sama Jagat yang NSF ya. Nanti dikabarin setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Oke. Buka puasa dulu aja, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Oke, Oke. makasih, Kak. Yuk. Oke, Kak. Mau lanjut? Makasih, Kak. Itu aja sih. Yuk. Ya. Yuk. Makasih banyak, Kak. Ya, Yuk. sama-sama. Ini dimatiin aja hostnya langsung.